Oke, jujur deh, siapa di sini yang pernah makan mie instan jam 2 malam sambil nangis karena tugas? Atau makan mie instan karena literally itu satu-satunya makanan yang ada di kos? Nah, lo tau gak sih, ada satu orang yang literally menciptakan makanan itu dari nol. Dan alasannya, dia ngelihat orang antri panjang banget cuma buat semangkuk mie hangat di tengah musim dingin. Satu momen itu yang ngubah dunia. Gue Lindu dan hari ini kita bahas gimana sebungkus mie seharga 2000 perak itu punya backstory yang lebih epic dari kebanyakan film Netflix. Jadi di tahun 1945, Jepang baru kalah perang, negara lagi hancur-hancuran, ekonomi ambruk, dan yang paling parah orang-orang kelaparan. Literally nggak ada makanan. Pemerintah Jepang waktu itu dibantu Amerika buat distribusi gandum. Tapi ada satu masalah, orang Jepang tuh nggak terbiasa makan roti. Mereka maunya nasi atau mie. Jadinya gandum segedung itu agak nggak kepake. Nah, di tengah chaos ini, ada seorang pria bernama Momofuku Ando. Umur 37 tahun, baru aja bangkrut, perusahaannya kolab, bahkan pernah masuk penjara. Tapi dia masih mikirin satu hal. Gimana caranya semua orang bisa makan kenyang, murah, dan cepat? Ando ini bukan chef, bukan ilmuwan, bukan siapa-siapa. Dia basically otodidak, dan dia mulai eksperimen di gubuk kecil di belakang rumahnya. Serius, di gubuk kecil. Setiap hari, selama hampir 1 tahun penuh, dia cobain cara bikin mie yang bisa tahan lama, gampang dimasak, dan tetap enak. Dia gagal berkali-kali, teksturnya salah, rasanya hambar, atau malah basi lebih cepat. Sampai suatu hari, istrinya lagi goreng tempura, dan Ando ngeliat sesuatu. Minyak panas itu nguapin air dari adonan, nyisain pori-pori kecil. Artinya, kalau mie digoreng dulu, dia bisa direhidrasi lagi, cukup dengan air panas. Itu dia, flash frying. Teknik yang sekarang dipakai hampir semua mie instan di dunia. Di tahun 1958, Nissin Chicken Ramen lahir, mie instan pertama di dunia, dan orang-orang langsung gila. Mereka rela ngantri panjang buat beli, itu pertanda awal. Tapi cerita nggak berhenti di sana, Ando nggak puas. Tahun 1971, dia pergi ke Amerika, dan dia ngeliat orang Amerika makan mie langsung dari cup kertas, pakai garpu, dan nuangin air panas sendiri. Dia balik ke Jepang dan mikir, Oh, jadi orang-orang butuh sesuatu yang lebih praktis lagi. Cup Noodles lahir. Dan ini bro, Cup Noodles itu sekarang dijual lebih dari 100 miliar cup per tahun di seluruh dunia. 100 miliar per tahun. Buat ngebayangin skalanya, kalau lo susun semua Cup Noodles yang pernah terjual berjajar, panjangnya bisa sampai ke bulan dan balik lagi ke bumi lebih dari 30 kali. Oke, sekarang bagian yang bikin lo makin shock. Yang pertama, mie instan pernah jadi alat tukar di penjara Amerika. Lebih berharga dari rokok. Ini bukan mitos, ini riset akademik beneran. Kedua, astronot Jepang pertama yang keluar angkasa bawa mie instan ke ISS. Ando sampai bikin versi khusus yang bisa dimakan ke kondisi zero gravity. Yang ketiga, Momofuku Ando hidup sampai 96 tahun. Dan katanya dia makan mie ayam buatannya sendiri hampir tiap hari sampai akhir hayatnya. Mie instan literally mungkin bikin dia panjang umur. Dan yang paling gue suka, dia nggak pernah patenin tekniknya secara eksklusif buat dirinya sendiri. Dia mau semua orang bisa bikin versi mie instannya. Itulah kenapa sekarang ada ratusan brand dari seluruh dunia. Gue ceritain ini bukan cuma karena mie instan enak, Walaupun emang enak sih. tapi karena Momofuku Ando itu contoh nyata seseorang yang mulai dari nol, bahkan minus, dan punya satu obsesi sederhana. Gimana caranya orang bisa makan. Dia nggak nunggu kondisinya perfect, nggak nunggu modal gede, nggak nunggu validasi dari orang lain. Dia cuma masuk ke gubuk belakang rumahnya dan mulai nyoba. Jadi next time lo masak mie instan jam 12 malam, ingat lo lagi nikmatin hasil kerja keras satu orang yang gagal berkali-kali tapi tetap jalan. Respect buat Ando dan respect buat lo yang udah nonton sampai sini. Kalau lo suka konten kayak gini, sejarah yang ternyata lebih gila dari yang lo kira, drop di komen. Lo mau gue bahas asal-usul apa selanjutnya? Subscribe, share ke teman yang lagi bergadang sambil makan mie, dan gue ketemu di video berikutnya. Bye!